Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Herani dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Pada video ini saya akan membuat diagram Pareto atau bagan Pareto. Cara pembuatan bagan Pareto dengan menggunakan Microsoft Excel pada pengendalian kualitas tempe. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto itu apa dan kegunaan diagram Pareto. Diagram Pareto atau bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan. Sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Kegunaan diagram Pareto yang pertama, membantu suatu tim untuk terpusat pada penyebab yang akan menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan. Yang kedua, menampilkan kepentingan relatif dari problem dalam format visual yang sederhana dan dapat diinterpretasi dengan cepat. Yang ketiga, membantu mencegah mengalih permasalahan di mana solusi menghilangkan beberapa penyebab namun memperburuk yang lain. Yang keempat, kemajuan diukur dalam format yang sangat terlihat yang menyediakan insentif untuk mendorong lebih banyak peningkatan. Dan yang kelima, analisis Pareto ini dapat digunakan untuk penerapan peningkatan kualitas manufaktur ataupun non-manufaktur. Oke, kita menggunakan aplikasi Excel tahun 2007. Sini jenis yang pertama itu ada jenis cacatnya dulu. Jenis cacatnya ada berwarna kehitaman, dimakan hewan, kemasan rusak, dan bentuk tidak rata. Lalu buat frekuensi disebut juga dengan jumlah cacat. Nama lain dari frekuensi itu adalah jumlah cacatnya. Jumlah cacat dari berwarna kehitaman, dimakan hewan, kemasan rusak, dan bentuk tidak rata. Karena ini masih acak-acakan dan tidak beraturan, kita urutkan frekuensi ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Custom sort by frekuensi. Di sini ordernya largest to smallest. Oke. Itu buat frekuensi kumulatifnya. Oh iya, totalnya dulu. Totalnya itu penambahan seluruh frekuensi. Bisa di sini bisa dibuat presentasenya juga. Persentasenya itu frekuensi dibagi dengan total. Kita buat persen karena ini masih desimal atau berkoma, kita buat persen. Setelah pembuatan frekuensi kumulatif, hasil akhir frekuensi kumulatif harus sama dengan total dari frekuensi. Ini sudah sama 242 dan 242. Setelah itu kita buat persentase frekuensi kumulatif. Persentase frekuensi kumulatif itu frekuensi kumulatif dibagi dengan total frekuensi.
Karena masih desimal, kita ubah ke persen. Oke. Setelah itu, di insert kolom ini. Select data. Blok bagian jenis cacat dan frekuensi. Tekan koma. Blok bagian frekuensi kumulatif. Oke. Tekan yang berwarna merah ini. Berwarna merah itu adalah persentase frekuensi kumulatif. Kumulatif. Klik kanan. Format data series. Ke secondary axis. Close. Kita ubah chart tipenya ke line. Oke. Seperti ini. Bisa kita percantik. Ini sudah masuk ke diagram Pareto. Diagram Pareto yang benar itu persentase kumulatifnya di bagian garis ini menyentuh angka yang terakhir, yang akhirnya itu menyentuh angka 100%. Di format axis, maksimumnya buat 1, lalu kita tekan close, seperti ini. Axis title dari diagram Pareto dan pengolahan data yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan jenis cacat yang dimakan hewan dengan persentase 27% menduduki peringkat pertama dalam prioritas pengendalian mutu, pengendalian kualitas. Terus yang kedua, ada jenis cacat kemasan rusak dengan persentase 26% menduduki peringkat kedua dalam prioritas pengendalian kualitas. Dan yang ketiga, ada jenis cacat bentuk tidak rata dengan persentase 25% menduduki peringkat ketiga dalam prioritas pengendalian kualitas. Dan yang keempat, ada jenis cacat berwarna kehitaman dengan persentase 22% menduduki peringkat keempat dalam pengendalian kualitas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.